Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Angga dari Pokjar Ngerati. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada kelas 4, tema indahnya keberagaman, subtema keberagaman budaya bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah, senang mendengar kabar baik dari teman-teman. Pada siang hari ini, perkenalkan, nama kakak Muhammad Ali Angga, bisa dipanggil Kak Angga. Oke? Kita akan belajar yang menarik dan penting, yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Siapa yang tahu tentang budaya di Indonesia? Apa saja contohnya? Pernah mendengar? Belum? Contohnya ini merupakan contoh kebudayaan di Indonesia. Pernah lihat sebelumnya? Pernah? Misalnya tentang karapan sapi di Madura dan tari kecak di Bali. Kita akan mempelajari tentang kebudayaan ini. Jadi keberagaman budaya ini merupakan kekayaan yang harus kita syukuri, harus kita jaga supaya kebudayaan ini tetap lestari dan utuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengapa keberagaman budaya itu penting, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami dan menceritakan informasi tentang budaya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga budaya kita tetap lestari. Oke, anak-anak, kita akan bahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Anak-anak, coba kalian pikirkan, Indonesia punya begitu banyak suku, punya begitu banyak budaya, punya begitu banyak tradisi dan bahasa. Apa yang membuat kita tetap hidup rukun meskipun budaya kita berbeda-beda? Coba apa? Tahu? Jawabannya adalah persatuan. Itu adalah kunci kita hidup rukun, hidup damai, walaupun tradisi, budaya, bahasa kita berbeda-beda. Jadi ngerti apa yang membuat kita rukun? Persatuan. Jadi coba bayangkan, kalau di kelas ini ada satu anak yang beranggapan bahwa budaya mereka, budaya tradisi dia lebih unggul dari yang lain, itu bisa membuat perpecahan. Itu tidak mencerminkan sikap persatuan tadi. Baik, jika kita tidak menghargai keberagaman, yang ada malah konflik, perpecahan. Jika kita saling menghormati dan bekerja sama, kita bisa hidup damai. Kalian tahu tidak, keberagaman itu justru membuat Indonesia ini kaya. Indonesia kaya akan sumber daya alam, kaya akan tradisi, dan budaya itu merupakan identitas kita. Jadi persatuan ini merupakan kunci kita atau modal kita untuk hidup rukun dan damai. Siapa yang di sini pernah ikut karnaval budaya? Pernah lihat karnaval budaya? Nah, itu merupakan contoh kita atau peran kita sebagai siswa untuk memperhatikan, untuk melestarikan karnaval budaya atau menjaga tradisi dari budaya itu sendiri. Dan teman-teman ingat bahwa perbedaan itu
perbedaan itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu kita harus menjaga, kita harus menghormati tradisi orang lain walaupun tradisi tersebut berbeda atau bertentangan dengan tradisi kita, selama tidak menyalahi norma-norma yang ada. Baik, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Kakak bagi dua kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Coba kakak bagi, ini kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ya, untuk dalam kerjanya. Jadi ini contohnya apa nama budaya yang bisa dijelaskan dalam teks tersebut. Soal nomor 1, nanti kalian saling lalu apa keunikan, kalian saling di sini, lalu pesan moral di sini. Jangan lupa ditulis nama kelompok, misalnya kelompok 1, lalu anggota kelompoknya seperti. Silakan ditulis sama-sama ya. Jadi sudah selesai ya pengerjaannya. Saya ditanya kelompok 1, apa nama budaya yang dijelaskan? Apa judulnya? Oke, sebutkan satu keunikan budaya tersebut. Oke, untuk kelompok 2, apa nama budaya yang dijelaskan pada teks tersebut? Untuk satu keunikannya, baik, itu merupakan salah satu contoh dari begitu banyaknya kebudayaan kita. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman kebudayaan daerah. Sekarang kita akan membahas peran kita sebagai manusia atau sebagai siswa dalam menjaga kebudayaan ini agar tetap lestari. Yang pertama, kita harus dan wajib mempelajari tentang kebudayaan, misalnya tarian, bahasa, tradisi, dan lain-lain. Itu merupakan identitas negara kita, identitas bangsa kita, yang apabila kalau kita tidak lestarikan maka budaya itu akan hilang. Jadi selain itu kita juga bisa menggunakan teknologi untuk melestarikan ini, melestarikan budaya ini. Contohnya kita buat di media sosial tentang itu pengertian atau penjelasan atau praktek. Misal kita menari lalu post di media sosial dan diberi caption ini tuh budaya apa dan penjelasannya. Jadi peran kita sebagai manusia, khususnya sebagai siswa, sangat penting dalam menjaga kelestarian agar budaya ini tetap lestari. Baik anak-anak,
sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kakak akan merefleksi bahwa persatuan itu sangat penting dalam menjaga kebudayaan, menjaga tradisi, dan sebagai identitas bangsa kita. Dan diharapkannya kalian sudah paham dan mengerti peran kita sebagai siswa dan kedua contoh kebudayaan atau tradisi. Dan jadi ingat ya bahwa keberagaman itu indah dan kita adalah bagian dari keindahan itu. Jika kita tidak saling menghormati, jika kita tidak menjaga persatuan, maka akan hilang kebudayaan tradisi tersebut. Baik, sebagai penutup, kakak mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, dan bisa ketua kelas untuk memulai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pembelajaran pada siang hari ini membawa manfaat dan khususnya bagi kalian supaya kalian ingat bahwa peran kalian sebagai seorang siswa dalam menjaga kelestarian budaya sangat krusial dan penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.